Hai, ketemu lagi sama aku di YouTube Wita Wulandari. Mau sharing pengalaman selama di karantina MasterChef. Jadi ini ada beberapa temanku yang mau sharing apa sih pengalaman yang gak bisa lupa selama karantina MasterChef, baik di hotel atau di galeri. Nah, siapa nih kira-kira? Aku mau tahu pengalamannya Brian, Teh Jenny, dan juga teman-teman yang lain. Kita lihat dulu Brian ya. Dia pengalamannya apa sih? So hey guys, seperti yang Teh Wita tanyakan, hal apa yang nggak bisa aku lupakan dari MasterChef? I think satu, rasa gejolak di ombang-ambingnya. Ya, maksudnya di ombang-ambing bukan gimana, tapi maksudnya dalam arti setiap kita mau masuk ke dalam ruangan galeri itu, oh gila, jantungnya dak dikduk, nggak tenang, kayak mau masak apa, tantangannya apa, nggak tahu. Abis itu setiap hari kita nggak tahu jadwalnya gimana. Itu yang sangat berkesan in a way. Nggak mungkin gue lupain sih experience itu. Kedua yaitu pertemanan yang kita buat di dalam galeri MasterChef. Ini yang selalu aku bilang, ini I treasure it a lot, like crazy a lot. Pertemanan dan menjadi keluarga baru in a way. Walaupun memang maybe di awal nggak semuanya langsung nimbrung bareng, nggak langsung semuanya bisa langsung deket, which is wajar. Tapi ketika kita sudah selesai di belakang ini, benar-benar berasa sih menjadi satu kayak pertemanan yang sangat baru. Dan yang aku suka dari MasterChef Season 8 adalah kita satu sama lain itu actually at the end tuh kompak. Kita itu tidak menjatuhkan yang gimana, dan kita semuanya saling care, masih saling kontak, masih saling support one another. Even kita udah pisah dengan kehidupan masing-masing, tapi we really appreciate one another gitu sih. Dan itu yang aku sangat treasure a lot. That friendship, that family feel yang masih aku bisa treasure until now gitu. So love you guys, love you semua teman-teman MasterChef Season 8. I miss you. And kita kumpul-kumpul lagi nanti one day kalau PPKM udah beres. Aku pengen banget kunjungin kalian semua, dan who knows kita bisa kumpul bareng ya. Thank you, bye. Hai, aku mau berbagi sedikit cerita lah kebahagiaan selama di karantina MasterChef ya, di depan layar TV maupun di balik layar TV. Jadi kita itu di karantina lumayan lama, berbulan-bulan, dan di balik tayangan itu kita semua dekat. Jadi kayak walaupun kita itu latar belakangnya berbeda-beda, tapi kita itu senasib seperjuangan. Karena misalkan mau challenge besok, deg-degan bareng. Jadi kita itu suka ngobrol-ngobrol. Jadi sebagai teman yang seperjuangan, rasanya sih cukup dekat satu sama lain ya. Jadi ya deg-degan bareng, berbagi bareng. Terus kita juga suka curhat-curhatan bareng. Sama Teh Wita juga aku cukup dekat, sama-sama dari Jawa Barat. Senang ya rasanya punya teman baru, dan pengalaman kayak gini tuh kayak nggak bisa diulang lagi gitu kan. Siapa sangka gitu bisa ketemu orang-orang di karantina MasterChef. Semua juga lucu sih, pada baru pertama kali gitu kan, kebanyakan ikut kompetisi kayak gini. Jadi ya rasa saling dekatnya tuh kerasa banget, apalagi kontestannya lumayan sedikit ya, season 8. Semuanya hampir nggak terlupakan sih. Jadi dari momen liburan bareng waktu itu kan, terus kebersamaan di holding room, kebersamaan di hot. Oke, nah aku juga deket sama Teh Wita gitu kan, kamar kita juga satu lantai, beda satu kamar lah, jadi gak hampir sebelahan. Terus ya kita juga udah mematuhi protokol kesehatan, dan aku juga suka main gitu, kadang-kadang ngobrol ke kamarnya dia, curhat-curhatan. Terus kita juga kan lucu ya, kita kan karantina lama, suka belanja bareng gitu kan, kayak Teh Wita beli apa, beli setrika. Terus aku juga jadi terinspirasi pengen beli setrika juga. Jadi kayak segala aja dibeli buat ngisi kamar gitu ya. Lucu lah pokoknya. Aku sama Teh Wita tuh agak satu tipe ya. Teh Wita tuh yang lucu, kadang-kadang dia tuh beli lemari baju gitu kan. Kan kita di karantina lumayan lama, jadi ya nggak tahu ya, aku sama dia juga agak suka belanja gitu ya. Tapi belanjanya juga yang nggak mahal-mahal, yang murah-murah. Jadi suka ngisi kamar aja gitu. Terus suka cerita, berbagi pengalaman,
masak apa, audisi gimana, terus untuk selanjutnya gimana. Ya sama-sama dari Jawa Barat juga, jadi kita banyak kecocokan ya, sama-sama Nyunda ya Teh Wita. Sama yang lain juga lah, pokoknya senang aja gitu bisa dapat teman baru di karantina. Sampai sekarang juga masih berteman baik sih. Halo, ini Fasya. Kalau ditanya hal yang paling menyenangkan yang aku rasakan selama ikut MasterChef Indonesia season yang ke-8, udah pasti jawabannya adalah ketemu keluarga baru yang datang dari seluruh kota di Indonesia, dari segala macam umur, karakter, sifat, kelakuan yang aneh-aneh, beda-beda, lucu-lucu. Itu hal yang menyenangkan sih yang aku rasakan sepanjang karantina dan gak akan pernah aku lupain kayaknya memori itu. Dan satu lagi, itu waktu aku bisa masak makanan kesukaan keluargaku di depan 3 juri dan dapet 3 yes dari mereka saat audisi. Wah, itu one of my best moment in my life kayaknya. Kalau ditanya hal yang sedih, kayaknya nggak ada, tapi mungkin aku ingat satu hal waktu aku buka apronku dan aku tuh sebenarnya biasa aja, tiba-tiba aku lihat semua temenku turun dan nangis, peluk aku. Itu lumayan sedih sih kalau diinget, tapi udah nggak sedih lagi karena sekarang kita udah selesai semuanya dan udah bisa kumpul ketawa-ketawa lagi bareng-bareng. Dan aku cuma mau bilang aku kangen banget sih sama teman-teman, my fellow contestant. I love you all, see you. Selama di MasterChef yang gak bakal terlupakan, yang pasti ketemu dengan orang-orang baru dengan background yang berbeda, dan bisa di karantina sama-sama selama 4 bulan gitu loh. Jadi kita saling mengetahui karakter baru masing-masing orang. Pengalaman yang paling baik yang pastinya ketika menang challenge terus juga ketika lagi di RCTI Plus tuh yang kita perang tepung, itu seru banget. Terus juga yang kita belajar masak pas lagi di galeri, lagi trial, terus kita belanja sama-sama ke Grand Lucky, itu seru banget sih. Cuci piring sampai malam. Pengalaman buruknya yang pasti ketika ketika kalau makanan kita kurang maksimal, terus di komen juri, dan yang paling parah itu kalau di komen netizen. Momen yang tidak terlupakan selama karantina adalah lebaran di hotel. Jadi kita nggak boleh pulang guys, kita harus lebaran di hotel. Dan waktu itu saya, Pak Adi jadi imam sholat id, terus ada Teh Wita, Yogi, sama Laode. Kita sama-sama sholat id bareng di hotel, di dalam ada ruangan hotel gitu. Terus kalau di galeri yang paling nggak terlupain itu challenge-nya sih. Challenge-nya bikin gemetar gitu, kita nggak pernah tahu bakal ada apa yang keluar di depan kita gitu. Dan tentunya piring terbang, itu sih yang bikin tidak terlupakan ya, karena entah kenapa gitu, monumental kayaknya itu. Itu aja kali dari saya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang lebih seru dari saya. Halo, selama di karantina dan di galeri pastinya banyak sekali momen-momen yang nggak mungkin bisa kita lupain, karena di sana kita banyak momen ketemu orang-orang baru yang hebat, ketemu dengan momen-momen yang mengharukan, kebahagiaan, kelucuan, kepanikan, dan ketegangan. Nah, ketegangan ini nih yang paling menyeramkan, karena dengan ketegangan ini saya banyak ngerasa banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya nggak perlu saya lakuin gitu loh. Karena saya ngerasa di kompetisi pada saat kemarin itu saya nggak berhasil mengalahkan diri saya, makanya saya banyak lakuin kesalahan yang saya bilang konyol ya, nggak perlu saya lakuin gitu. Jadi ya ini merupakan pengalaman dan nggak mungkin saya lupain, dan itu merupakan satu pelajaran buat saya bahwa pada saat kita berkompetisi yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita bisa mengatasi ego sendiri dan mengalahkan diri sendiri. Itu aja teh. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum. Pengalaman yang nggak pernah dilupain ya MasterChef mungkin pada saat Lebaran itu, bulan puasa kita itu sempat kayak latihan cooking bareng-bareng. Abis itu setiap orang masak masakan yang berbeda.
ada yang masakan Indian, ada pastry, apa masakan Indonesia. Terus udah gitu kita buka puasa bareng-bareng sama semua kru-kru. Pokoknya seru banget, nggak terlupakan. I really wish that moment bisa terulang lagi. Apa hal-hal yang sangat berkesan di MCI selain pas dapet apron ya, pas gue ngobrol banyak sama Chef Juna tentang ikan koi sih. Yang gue kaget ternyata dia paham juga tentang ikan koi. Gue pikir cuma hobi biasa. Udah itu doang, gak ada lagi. Karena saya tidak lama di galeri, tidak ada kenangan sama sekali. Thank you Tewita, sukses selalu. Yang ngebuat MasterChef Indonesia season 8 kali ini tuh berkesan banget buat gue dan gak bakal gue lupain itu cuma satu, gak lain dan gak bukan, yaitu adalah kekeluargaannya. For the record, angkatan kami season 8 ini dulu sempat dikritik karena gak ada rasa rivalitas ya di dalam galeri. Mau tahu kenapa? Karena kami merasa kami ber-18 ini punya ikatan kekeluargaan baik di galeri maupun di luar galeri. Hal itu yang ngebuat menurut gua rasa rivalitasnya itu gak kerasa, malah lebih menonjolkan kekeluargaannya. Oleh karena itu kita juga komentarnya selalu positif ke yang lainnya gitu loh. Kalaupun ada yang menyindir atau yang ngejelekin, itu hanya bukan iseng belaka ya, lebih kayak ya kayak usil ke saudara sendiri lah. Dan buat gua MasterChef Indonesia season 8 ini sangat membahagiakan karena orang mengenal dan mengingatnya sebagai season yang penuh kekeluargaan dan kebahagiaan, bukan yang penuh dengan nyinyiran atau hal-hal negatif lainnya gitu. Jadi buat gue season 8 ini benar-benar spesial karena kita nunjukin ke semuanya bahwa tanpa adanya gimmick berantem atau gimmick ya yang nggak sedap. Jadi selama ini kesan-pesan di MasterChef yang pastinya banyak banget, karena ini pertama kali ikut TV show sebesar MasterChef yang ternyata buat nunggu syuting, nunggu preparationnya itu nggak secepat yang kalian lihat di TV. Tapi bersyukur banget karena jadi pengalaman berharga, bisa ketemu orang dengan banyak latar belakang, ketemu dengan teman-teman, saling sharing, saling support, nangis bareng, senang-senang bareng, dan kita udah kayak family di sini. Ya itu sih yang paling gak bisa dilupain. Sekarang udah balik ke tempat masing-masing, jadi kangen saat itu, saat waktu kita di karantina. Padahal waktu di karantina pengen cepet-cepet pulang karena kayak jenuh, HP disita, waktu juga semua pasti buat syuting terus. Tapi ya bersyukur apapun yang udah kita lalui, pasti semua ada hikmahnya dan jadi pembelajaran, jadi belajar banyak di MasterChef. Nggak cuma dari skill tapi mental dan semua hal lah, hidup kita jadi lebih maju lagi dan bersyukur bisa dikenal banyak orang. Semoga kedepannya bisa bermanfaat buat banyak orang.